tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Benar Tuhan, ini kami Tuhan, kami ingin mempersembahkan korban syukur, ucapan bibir yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau Bapa, Juru Selamat kami, sumber pertolongan kami. Tuhan menetapkan langkah-langkah saya, sebab hidupku berkenan kepadanya. Apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Tanganku, tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kami kembali mengadakan renungan singkat dan doa malam. Hari ini kami menyerahkan kepada Tuhan, untuk Tuhan terus menolong dan Tuhan bertahta di tengah-tengah kami walaupun kami berada di tempat berbeda, tapi Tuhan memberkati, membangun, dan membawa kami kepada kesempurnaan dalam melayani Tuhan. Nanti kami juga ingin melayani Tuhan dengan doa. Urapi kami semua, Bapa, doa kami sampai kepadamu dan penuh kuasa, sehingga banyak orang semakin diselamatkan, diteguhkan imannya, dan dibangun meraih kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Selamat malam, shalom kepada Bapak Ibu Saudara semua yang sudah ada di mekanisme online ini. Puji Tuhan, saya selalu menikmati dengan terobosan baru yang Tuhan berikan ini, sehingga kita walaupun ada di tempat jauh, tapi bersama-sama kita dapat membangun diri dengan firman Tuhan dan juga melayani Tuhan dengan doa. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam beberapa minggu ini kita sudah meneliti firman Tuhan yang kaitannya dengan manusia rohani, saudara ya. Dan kitab Galatia pasal 5 kita gumulkan jadi sebulan lebih ternyata ya. Jadi begitu saudara, firman Tuhan itu kalau direnungkan dan dengan rinci kita timba berkatnya luar biasa. Saudara merasakan yang bersama-sama dengan saya dalam beberapa minggu ini sampai sebulan lebih ya, kita meneliti tentang manusia rohani. Jadi ternyata firman Tuhan menyebutkan ada yang disebut manusia duniawi, tapi ada yang disebut manusia rohani. Dan Galatia pasal 5 itu menjelaskan keduanya. Yang mulai ayat 16 saya ulangi lagi, ayat 19 kemudian itu perbuatan daging, itu manusia duniawi saudara. Perbuatan daging itu perbuatan manusia duniawi. Dan di sana dikatakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Cukup jelas ya. Karena itu, wah ini sebetulnya kalau direnungkan, hari ini luar biasa saudara. Ini kita sampai kepada, nanti ini hampir berakhir ini. Manusia rohani yang di Galatia pasal 5 ini. Dan berkatnya bagi saya sendiri, saya merasakan ledakan-ledakan rohani, istilah saya begitu, yang luar biasa, hal-hal baru yang Tuhan anugerahkan sehingga hidup saya sendiri semakin diperbaharui saudara. Jadi ikut Tuhan Yesus itu ternyata ya bukan hanya pergi setiap minggu ke gereja pulang, lalu hidupnya sembarangan, ya tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, bukan begitu. Tapi siapapun yang ikut Tuhan itu diperlukan kesungguh-sungguhan. Jadi diperlukan, dan ternyata di dalam Tuhan oleh pimpinan Roh Kudus itu ada kenikmatan luar biasa, ada kenyamanan luar biasa, ada berkat luar biasa. Dan itu hanya dapat dirasakan oleh manusia rohani. Kalau manusia duniawi di sana dikatakan memikirkan hal yang rohani semacam ini suatu kebodohan, ya toh. Yang penting apa? Hal-hal jasmaniah ya, yang dinomor satukan. Makanya nanti kalau sudah mentok baru orang mengenal manusia rohani. Puji Tuhan. Saudara dan saya yang ada di persekutuan ini, kita sekarang mengenal manusia rohani. Dan yang terakhir kemarin, saudara masih ingat ketika saya membawa pohon lamtoro kemarin dulu itu, manusia rohani itu mengeluarkan buah roh. Manusia duniawi itu perilakunya perbuatan daging melulu yang diutamakan. Yang rohani enggak dipikirkan. Tapi kalau manusia rohani itu pikirannya memikirkan perkara-perkara yang di atas. Demikian firman Tuhan berkata. Apa toh perkara-perkara yang di atas itu? Di mana Kristus ada. Itu dipimpin oleh roh, lalu mengeluarkan buah roh. Dan buah roh itu ditulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 22, bahkan di sana dijelaskan dengan rinci, sudah kita teliti satu persatu, sampai 9 poin yang disebutkan di sana, bagaimana Galatia pasal 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, jadi ini yang kemarin yang 8 di atas ini sudah kita teliti, satu poin dalam satu perenungan kita. Sekarang sampai di penguasaan diri. Di sana dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saudara perhatikan penguasaan diri. Saya menaruh perhatian besar kepada istilah ini dan saya menghidupinya. Penguasaan diri. Penguasaan diri itu sangat penting dalam hidup manusia. Saudara yang mau hidup berkemenangan dan saudara yang mau sukses hidupnya, salah satu faktor atau nilai atau resep atau rumus yang harus dikuasai adalah penguasaan diri. Coba aja kita renungkan. Orang-orang yang kalah di dalam hidupnya adalah orang-orang yang tidak bisa menguasai diri. Orang-orang yang pada akhirnya bahkan sampai ancur-ancuran adalah mereka yang tidak bisa menguasai diri. Ayo sebut aja
mungkin terjadi di sekeliling saudara lah. Kalau saya itu dalam pengalaman pelayanan, saudara ya. Coba mulai dari yang paling ekstrim. Anak-anak muda yang hamil sebelum menikah. Kemudian sampai ada yang di depan saya mau bunuh diri. Saya catat ada 2 orang konseli saya yang hamil sebelum nikah sudah berkata kepada saya, "Pak, saya sudah mencoba minum Baygon tapi nggak mati." Loh, lah kok kenapa? Karena hamil sebelum menikah. Dari mana? Tidak bisa menguasai diri, ya toh? Coba orang-orang yang kemudian menumpuk kolesterol, ya, atau mengalami ketidakseimbangan tubuh dalam usia muda. Kenapa? Karena gelojoh dalam soal makanan. Ya toh, yang seharusnya tidak boleh makan usus, tidak boleh makan jeroan. Ini tim saya ketawa-ketawa karena sukanya usus ya, bertobat ini. Jeroan itu menyebabkan, nah kalau kita masih muda mungkin enak begitu, tapi itu menumpuk kolesterol, itu harap dipikirkan, jangan selagi masih muda, dumehane sik enom gitu, terus sembarangan ndak boleh. Harus memikirkan dalam jangka panjang itu. Nah itu mulainya dari mana? Dari penguasaan diri. Tapi terus terang, saya pun kadang-kadang gagal dalam penguasaan diri. Saudara memahami ya, saya itu melawan tenggorokan saya. Sampai ini tenggorokan ini ditanggung jawabi oleh kakak saya yang ikut di renungan ini juga. Pak D. Sis, dokter THT di Pekalongan yang mengirim obat sehingga alergi. Saya batuk bukan karena apa-apa, karena alergi gitu. Sekarang sudah banyak teratasi. Kemarin dulu saudara melihat kadang-kadang saya diganggu oleh batuk, lah gimana saya ini, pekerjaan saya ini membutuhkan tenggorokan sejak dulu saudara. Tidak boleh makan gorengan, tidak boleh makan gorengan. Apa yang terjadi? Sekali waktu nggak ada yang lain, disuguhin orang, terus lauknya gorengan semua, ya terpaksa makan gorengan, tidak bisa menguasai diri toh, ya batuk akhirnya lagi. Nah karena apa? Karena kurang bisa menguasai diri. Nah mari kita merenungkan soal penguasaan diri ini, saudara-saudara. Coba ada lagi apa? Orang ditinggali warisan oleh orang tuanya, orang kaya, tapi akhirnya hartanya habis, lalu melarat. Kenapa? Boros, tidak bisa menguasai diri. Sebutkan apa sajalah, ya. Akibat yang banyak diterima oleh kita manusia itu diakibatkan karena tidak bisa menguasai diri. Sudah. Orang punya banyak musuh karena apa? Karena ucapannya sembarangan, banyak melukai orang lain, tidak bisa menguasai diri dalam soal ucapan, dalam soal lidah. Sudah toh sekarang yuk kita renungkan dalam semua segi kehidupan kita ini. Menjadi orang banyak dimusuhi atau dititeni gitu. Jangan dekat-dekat sama orang itu karena tidak bisa menguasai diri dalam soal lidah. Nah, gitu. Lalu apalagi? Sebutkan segala segi kehidupan. Kalau tidak bisa menguasai diri, tidak sukses. Tidak bisa menguasai diri, tidak memperoleh terobosan baru. Tapi kalau yang bisa menguasai diri, nah ini termasuk, nanti kalau diterjemahkan banyak gitu. Orang-orang banyak berjaga malam, main game gitu, paginya ngantuk dalam bekerja. Karena apa? Gak bisa menguasai diri, kembali lagi. Nah makanya firman Tuhan berkata, dan ini fakta, bukan hanya firman Tuhan memberitahukan kepada kita, saudara-saudara ya. Seseorang yang sudah menerima Roh Kudus dan Roh Kudus itu bertahta di dalam dirinya, maka dirinya akan mengeluarkan buah roh. Dan saya heran ini disebut di paling bawah, penguasaan diri ini. Rupanya kalau saya terima ini sebagai sebuah wadah. Mulai dari kasih, sukacita, damai sejahtera ini diberikan. Tapi yang mewadahi itu semua penguasaan diri. Semuanya itu kalau tanpa penguasaan diri bisa kalah hidupnya. Makanya penguasaan diri itu sangat-sangat penting. Dan sebetulnya saudara-saudara sekalian, tentang penguasaan diri ini di bagian Alkitab yang lain banyak dijelaskan. Coba aja saudara nanti mengetik kuasai diri gitu ya. Atau kalau pengen lebih meluas lagi, ngetiknya kuasai diri. Nanti kan penguasaan diri keluar, kuasai diri keluar gitu. Nanti kita akan mendapatkan di situ orang yang menguasai diri melebihi dari seorang yang merebut kota, ya gitu loh.
orang yang menguasai diri, memperoleh apa begitu. Nanti firman Tuhan menjelaskan kepada kita prinsipnya penguasaan diri itu penting. Makanya ini menjadi favorit saya, istilah ini, penguasaan diri. Bahkan seringkali saya ingat, lu saudara, pernah satu ketika saya terima telepon, sedang nyopir terima telepon. Saya ingat waktu itu, saya lupa waktunya kapan, sudah lama. Sedang nyopir terima telepon, lalu telepon itu menyebabkan sesuatu yang saya marah, saudara. Jadi sambil nyopir itu saya emosional marah karena pikirannya kepada inti dari telepon itu. Saya dikuasai emosi, saudara. Apa yang terjadi? Detik itu saya ingat, waduh, firman Tuhan, kuasai diri, kuasai diri. Saya lupakan masalahnya dan saya berkata begini. Seringkali saya kalau penguasaan diri itu lucu kok. Saya mempraktekkan gini aja, bergaul dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, begini loh. Bapa di surga itu turun di dunia. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Nah berarti kan Yesus sama Bapa itu satu. Lalu Tuhan Yesus berkata, kalau aku naik ke surga nanti aku mengutus Roh Kudus kepadamu. Dan Roh Kudus itu adalah Tuhan. Jadi ketika Roh Kudus bertahta dalam saya, yang ada di sini ya Yesus, Bapa, Yesus, Roh Kudus itu satu. Kalau sekarang bertahta dalam saya bergaul dong sama dia. Dan itu saya praktekkan. Kembali apa tadi pada waktu nyopir itu. Saya ngomong sama bapak saya keras-keras. Ya, saya anggap Tuhan itu, bukan saya anggap, memang ya memang begitu. Tuhan itu ayah saya, Tuhan itu orang tua saya. Saya ngomong mengadu kepada bapak saya. Siapa itu? Roh Kudus yang bertahta dalam saya. Jadi sambil nyetir itu, Pak, saya marah Pak sekarang ini. Saya maunya, waduh. Tapi bapak saya berkata, ya, jadi melalui sikap batin saya ini, kamu harus kuasai diri, kuasai diri, kalau nggak kuasai diri kamu bisa nabrak. Sedang nyopir ya udah, lupakan masalahnya, jangan emosional begitu. Apa yang terjadi? Begitu. Jadi itu loh penguasaan diri itu. Ingat, makanya saudara kalau sedang melakukan sesuatu, saya punya khotbah penguasaan diri ini sebetulnya panjang. Ya. Di sana saya jelaskan penguasaan diri itu diperlukan di waktu-waktu khusus. Kapan itu? Ini tidak dipersiapkan secara khusus ya, tapi saya punya catatannya. Tapi paling tidak yang teringat kepada saya saja. Penguasaan diri diperlukan pada waktu kritis. Ya, kapan itu? Penguasaan diri diperlukan pada waktu seseorang terbakar nafsu. Kalau saudara sedang terbakar nafsu, ingat penguasaan diri. Nafsu apapun. Nafsu makan, nafsu serakah, nafsu seks, ya. Nah, tadi orang-orang yang hamil dulu sebelum nikah itu kan karena baru terbakar nafsu, tidak bisa menguasai diri. Penguasaan diri diperlukan pada waktu marah. Saudara, pada waktu marah ingat dulu penguasaan diri ini. Marah boleh tapi kuasai diri gitu loh. Coba kalau enggak nanti barang-barang dibanting. Coba saudara yang sudah pernah mempraktekkan dalam hidupmu, marah membantingi barang-barang, sesudahnya menyesal kan? Coba, ada orang yang marah sampai membunuh keluarganya loh saudara. Dan sesudah itu menyesal, masuk penjara, nangis. Loh itu, pada waktu marah. Penguasaan diri diperlukan pada waktu tertekan. Pada waktu ada tekanan besar sekali, harap diperhatikan. Pada waktu kesusahan besar sekali, ingat ada penguasaan diri. Orang pada waktu susah tidak bisa menguasai diri, bisa bunuh diri loh saudara. Nah, kalau sudah bunuh diri ya mati gitu. Kan begitu. Nah, jadi penguasaan diri itu diperlukan pada waktu-waktu semacam itu. Lalu penguasaan diri juga diperlukan pada waktu justru memperoleh kemenangan. Loh. Orang kalau sedang di puncak kemenangan bisa tidak menguasai diri. Dan bahkan ada orang yang hancurnya justru pada waktu kemenangan. Sebetulnya ada lebih lagi ya, tapi ini yang teringat. Nah, ini tambahan aja lah saudara. Tapi ini menggarisbawahi bahwa penguasaan diri penting. Penguasaan diri adalah ciri manusia rohani. Karena itu mari kita tinggalkan perbuatan daging yang merupakan ciri manusia duniawi. Jangan mau menjadi manusia duniawi yang mengutamakan perbuatan daging atau hal-hal yang tampak saja. Tapi jadilah manusia rohani yang penuh kemenangan. Tinggalkan manusia duniawi, jadilah sungguh-sungguh
seperti firman Tuhan, kita menjadi manusia-manusia rohani yang berkemenangan. Tuhan dipuji, amin. Wah, maunya sebetulnya masih banyak penjelasannya, tapi dibatasi waktu. Sekarang mari kita melayani Tuhan dengan doa. Dan saudara, seperti biasanya kita akan berdoa syafaat. Saudara, berdoa itu melayani Tuhan. Karena itu saya mengajak saudara yang di rumah sekarang ini pun saudara melayani Tuhan. Kalau saudara berdoa bersungguh-sungguh bersama dengan saya. Jadi jangan sambil melakukan pekerjaan yang lain sambil berdoa, tidak mungkin toh. Konsentrasi sambil melakukan yang lain gitu. Mari konsentrasi, satukan hati, kita meminta kepada Tuhan dengan doa. Masuk di hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita melayani Tuhan. Yang melayani Tuhan, yang diberkati. Nanti kita juga membawa nama-nama yang masih saat ini disampaikan kepada saya untuk didoakan karena membutuhkan kesembuhan dan kesempurnaan pertumbuhan jasmaniah dan juga hal-hal yang lain yang perlu kita doakan. Kita menjadi imam-imamnya Tuhan yang membawa beban doa dunia, beban doa orang lain dalam doa. Ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah saya, sebab hidupku berkenan kepadanya. Apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Bapak, terima kasih. Sekarang kami ingin melayani Tuhan dengan doa. Karena itu urapi juga doa kami. Kemampuan kami semuanya hanya oleh anugerah Tuhan. Sekarang kami datang untuk berdoa syafaat, memohon Tuhan memberikan pemulihan di masyarakat kami, khususnya di bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan, kami mohon Tuhan menjauhkan kami dari ancaman virus corona, sehingga semua yang dikerjakan itu membawa keberhasilan. Baik yang dikerjakan adalah menghindari penyakit dengan protokol kesehatan, dengan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, juga oleh masyarakat yang ada, oleh kami semua. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan tubuh dan imunitas yang semakin meningkat dan seimbang sehingga dapat mengatasi segala hal yang harus kami atasi. Dan kami, Tuhan anugerahi pemulihan sehingga kami pulih dalam segala sesuatu. Pulih di bidang ekonomi, pulih di bidang pergaulan, pulih di bidang pekerjaan, pendapatan, pulih di bidang sosial, pulih di bidang ibadah, sehingga hidup kami semakin nyaman oleh anugerah Tuhan. Dan kami boleh mempersembahkan ibadah kami kepada Tuhan dengan normal, dan banyak orang diselamatkan jiwanya, banyak orang diteguhkan imannya, banyak orang dibangun. Terima kasih Bapak. Sekarang kami berdoa untuk nama-nama yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Tetap kami menyerahkan saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Elisabeth Rianawati Singgih, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Rasmini, semuanya di Purwodadi, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Indah Winastuti Rukmati Warsito di Salatiga yang sekarang masih ada di Jakarta menyelesaikan pengobatan, saudara kami Edi Takarianto di Ambarawa, saudara kami Jayanti Ernawati Murni Dewi Slamet Sunarno yang sudah melaksanakan operasi pengambilan penyakit kemarin dan masih di rumah sakit,
Kami juga berdoa untuk saudara kami, anak Alek Geovano Wibowo yang memerlukan kesempurnaan jasmaniah lebih baik kepada Tuhan, di hadapan Tuhan, dan juga saudara kami yang mengalami kecelakaan kemarin dulu, yaitu di Jakarta, saudara Teresia Felicia, saudara kami Dian Chandra Wulansari, saudara kami Yunita Intan Wulansari, saudara kami Bratya Haryo Nugroho, semuanya kami menyerahkan kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan kesembuhan sempurna. Yang masih mengeluhkan nyeri sendi dan rasa sakit yang lain, Tuhan tolong supaya nyaman. Yang menderita komplikasi, kami sudah mengusir penyakitnya, dan sekarang Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan. Yang menderita penyakit-penyakit yang lain, stroke, Tuhan tolong. Yang mempersiapkan operasi katarak, Tuhan tolong sehingga dapat mempersiapkan dengan baik. Yang sudah operasi dan sekarang menunggu kesempurnaan kesembuhan, Tuhan tolong, baik yang masih di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Semuanya Tuhan menampakkan kuasa-Mu, segera menyembuhkan luka-luka, pemulihan terjadi, diberi umur panjang, sukacita, damai sejahtera, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan sekarang kami menyerahkan juga nama-nama yang lain. Saudara kami Purwati, saudara kami Betania Putri Jatusari, saudara kami Yohana Asri Saptorini, Tuhan memberikan pekerjaan yang dirindukan, Tuhan memberikan kelancaran di bidang usaha yang menghadapi kendala-kendala, yang melanjutkan usaha almarhum suami, Tuhan tolong. Juga penyelesaian bidang sertifikat tanah, Tuhan memberikan terobosan baru semuanya. Ini doa kami Tuhan, kami hanya menyampaikan beban-beban doa saudara kami kepada Tuhan, dan sekarang kami menyampaikan Tuhan yang memberkati pelayanan kami, baik onsite maupun online. Kesempurnaannya kami menyerahkan Tuhan yang menolong kami semua, sehingga Tuhan semakin dimuliakan. Kami mengucap syukur, hari ini kami bersekutu di dalam doa. Kami melayani Tuhan, dan yang melayani Tuhan yang diberkati. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan, dan kami menghadapi hari-hari kami tetap dengan optimis, tetap dengan percaya diri, tetap dengan semangat besar. Kami bergairah menyambut hidup kami yang akan datang. Semuanya dengan percaya diri bahwa Tuhan menyertai kami dan kami meraih kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini. Terima kasih kepada semua yang mendukung, dan tetap mari kita melayani Tuhan, ya. Kita bersyukur menjadi keluarga, saudara. Saya mengenal saudara dan saya bisa menyebutkan nama-nama saudara di dalam doa, itu kita ini menjadi keluarga namanya. Bahkan mungkin ada banyak yang saya belum mengenal saudara secara pribadi, tetapi saya merasa melalui mekanisme online ini kita tubuh Kristus disatukan. Wah, itu terobosan besar. Dan saya merasa setiap orang yang percaya kepada Tuhan yang sama, melayani Tuhan yang sama adalah kita bersaudara. Kita satu tubuh dalam Kristus. Karena itu tetap mari berikan dukungan dengan dukungan doa, dukungan subscribe. Yang belum memberikan subscribe supaya tim multimedia kami terbantu, dan juga berikan pemberitaan kepada orang lain ya mengenai pelayanan ini, atau share link-link bisa saudara ciptakan supaya banyak orang semakin diberkati. Mari dengan gairah menyambut masa depan kita. Tuhan memberkati. Amin.